Halo kamu, selamat datang di kelas digital Power Learning Digital. Baik kamu punya power, di Februari kedua ini kita belajar tentang mengenal dan memilih teknis melunasi hutang. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Kita mulai kelasnya. Kenapa harus mengelola utang dengan tepat? Yang pertama, banyak orang terjebak utang karena tidak memiliki rencana pelunasan yang jelas. Dan yang kedua, mengelola utang dengan benar akan membantu kita mengurangi stres finansial dan mempercepat pencapaian tujuan keuangan. Kenapa nggak stres? Karena utangnya udah lunas. Dan alokasi uang buat bayar hutang itu bisa dipakai untuk hal lain seperti investasi dan tabungan gitu ya, untuk memperbesar aset sehingga tujuan keuangan kamu lebih cepat tercapai. Teknik melunasi hutang itu ada dua, snowball method dan avalanche method. Snowball method itu melunasi utang dari nominal yang terkecil ya. Ini cocok banget untuk kamu yang lebih termotivasi dengan pencapaian lebih cepat. Ya, jadi kalau mau cepet nih, tipikal yang suka gitu ya sama lebih cepat tercapai, jadi makin termotivasi, lebih happy gitu ya. Itu snowball method. Contoh studi kasusnya ini ada wanita, kita panggil aja mungkin Mbak Julie ya. Usianya 28 tahun, pekerja kantoran, penghasilannya 8 juta per bulan. Total hutangnya itu ada 30 juta dari 3 sumber. Yang pertama itu adalah hutang HP 2 juta, bunganya 0, cicilannya 500.000 per bulan, mungkin dia pinjam dari teman, mungkin ya. Terus ada kartu kredit 8 juta, bunganya 2,5% per bulan, 2,5 gitu ya, cicilan minimumnya 800.000 per bulan. Terus ada kredit kendaraan 20 juta, ini bunganya 1,5% per bulan dengan cicilan 1,5 juta. Masalah yang dihadapi sama Mbak Julie ini, dia merasa stres karena banyak cicilan meskipun jumlahnya kecil gitu ya. Bingung harus lunasi utang mana dulu agar lebih cepat bebas dari beban keuangan. Nih kuncinya adalah lebih cepat bebas ya dari beban keuangan. Solusinya ya dengan snowball, yaitu membayar cicilan pinjaman HP dulu nih yang terkecil 500.000. Lunas dalam 4 bulan. Ya fokus di situ ya. Setelah lunas HP 500.000 ini dialihkan dia ke kartu kredit yang tadinya 800.000 minimum gitu ya per bulan. Diketambahan 500.000 jadinya 1,3 juta per bulan. Nah setelah 6 bulan kartu kredit ini pun lunas ya. Jadi dana yang 1,3 tadi dialihkan ke kendaraan yang tadinya 1,5, sehingga sekarang tuh jadi 2,8. Jadi lunas dalam waktu 9 bulan. Hasil akhirnya berhasil melunasi semua utangnya dalam 19 bulan, lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Berarti mencuekin kredit yang lain dong? Iya, betul ya. Jadi memang dan terkadang tuh dibayar minimum sampai salah satunya lunas. Karena kan berarti kalau tadi kartu kredit dan segala macam cuma 4 bulan. Karena dia jadi kayak mensubstitusi gitu ya bulan-bulan yang tadi tuh di-ignore oleh si Mbak Julie. Kita lanjut. Yang kedua ada avalanche method. Avalanche method ini melunasi utang dengan bunga tertinggi lebih dulu. Cocok untuk kamu yang ingin meminimalkan total bunga yang harus dibayar. Ya, cocok untuk yang ingin meminimalkan total bunga yang harus dibayar. Dan biasanya tuh gak masalah kalau waktunya tuh lebih lama. Kebalik sama yang snowball tadi. Kalau snowball tuh dia yang penting cepet nih. Salah satu lebih cepet lunas gitu ya. Studi kasusnya itu ada pria 32 tahun, kita sebutlah Mas John ya. Freelance designer, penghasilan 10 juta per bulan, total utangnya 50 juta dari 3 sumber. Kartu kredit 15 juta, bunga 2,5%, cicilannya 1,5 juta per bulan. Kredit motornya 10 juta, bunganya 1,5 per bulan dan cicilan 900.000 per bulan. Pinjaman karyawan 20 juta, bunga 0,5% per bulan, cicilan 1,2 juta per bulan.
Oke, studi kasus ini masalah yang dihadapi oleh Mas John, sadar bunga kartu kreditnya sangat tinggi dan ingin melunasi dengan cara yang lebih hemat ya. Tidak masalah jika ia butuh waktu lebih lama asalkan biaya bunga yang dibayarkan lebih kecil. Solusi dengan Avalanche itu Mas John ini harus fokus melunasi kartu kredit lebih dulu karena kartu kreditnya tadi paling gede bunganya 2,5% ya, dengan cicilan 1,5 juta per bulan tadi. Nah dia tambahkan nih langsung melunasi kartu kredit lebih dulu dengan membayar 3 juta per bulan, lebih dari cicilan minimum ya. Sehingga dalam waktu 6 bulan, karena tadi total utang kartu kreditnya kan 15 juta. Kurang lebih gitu ya, 3-6 bulan tuh lunas nih. Sehingga bunga besar tidak lagi menumpuk dan mengalihkan 3 juta untuk percepatan kredit motor. Tadi kredit motornya itu 1,5% per bulan ya, dia punya utang 10 juta. Nah itu dalam waktu 4 bulan lunas tuh ya si kredit motornya. Nah kredit motor lunas, dananya itu kan totalnya di 3 juta, dia tambahkan dengan totalnya 3 juta ditambah 900 per bulan ya. Jadi ini total agak membingungkan supaya kamu gak bingung. Tadi kan 3 juta untuk percepatan kredit motor. Kredit motor itu kan ada cicilannya 900 ribu tuh tadi di awal. Jadi 3,9 ya. Jadi 3,9 nya itu digunakan untuk pinjaman karyawan. Oke, pinjaman karyawannya pun lunas yaitu sekitar 20 juta tadi ya dengan bunga 0,5% per bulan. Jadi hasil akhirnya nih kalau kita hitung, aku nggak presentasiin ya karena biar kalian nggak pusing. Karena kan ini cuma mau tahu tekniknya aja. Jadi hasil akhirnya tuh si Mas John ini berhasil melunasi semua utangnya dalam 16 bulan. Dengan total dengan hitungan tadi itu ya, dia tuh menghemat 7 juta dari total bunga. Ya seandainya dia tetap yang per bulan cicil, per bulan tidak fokus gitu ya untuk oke, kartu kredit dulu nih, terus kredit motor, pinjaman. Nah itu dia bisa menghemat 7 juta dari total bunga yang ada. Terus dengan mengutamakan bunga tertinggi dulu, total biaya pelunasan menjadi lebih ringan. Keunggulan metode Avalanche ini mengurangi jumlah bunga yang harus dibayar dalam jangka panjang, cocok untuk orang yang lebih rasional dan fokus pada efisiensi biaya daripada motivasi cepat. Maksudnya nggak peduli gitu ya untuk lebih cepat, yang penting mana dulu nih yang lebih efisien untuk dilunasi gitu. Kesimpulannya dari studi kasus tadi ya, snowball cocok untuk orang yang lebih termotivasi dengan pencapaian kecil lebih dahulu. Sedangkan avalanche itu cocok untuk orang yang ingin meminimalkan total bunga. Tidak ada metode yang salah, jadi jangan merasa berarti lebih bagus avalanche doang Mbak Rais karena lebih hemat segala macam. Nggak ada ya, nggak ada. Jadi tidak ada metode yang salah. Pilih yang paling cocok dengan kepribadian dan situasi finansial kamu. Kalau kamu nih ya memilih avalanche tapi kamunya jadi kayak aduh lama banget ya dan ini cukup gede untuk bayarin, ya pilih snowball. Karena snowball kamu ngambil yang paling kecil dan itu lunas, jadi kamu happy. Dari sisa 3 utang gua sisa 2 sisa 1 gitu ya kalau yang snowball. Tapi kalau avalanche dia agak beda karena kan memang fokusnya di bunga yang lebih besar gitu. Jadi gak ada ya metode yang mana yang lebih salah. Oke? Challenge seminggu ini, hitung total utangmu termasuk bunga dan nominal utangnya ya. Tentukan teknik yang ingin kamu gunakan nih, kamu pakai snowball atau avalanche, dan bagikan pilihanmu di grup WhatsApp ya, supaya aku juga bisa komentarin atau kasih input buat kamu. Mulailah kebiasaan baik hari ini, sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Sampai ketemu di kelas selanjutnya di minggu depan. Kita masih membahas tentang hutang. Bye-bye.